warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manajemen arus kas bebas, dan time value of money. Pertama, cash flow. Pada dasarnya, cash flow atau arus kas terdiri atas cash outflow atau arus kas keluar dan cash inflow atau arus kas masuk. Merujuk pada Statement of Financial Accounting Standards atau Standar Laporan Akuntansi Keuangan nomor 95 tahun 2009 mengemukakan bahwa arus kas keluar dan arus kas masuk digolongkan ke dalam 3 kategori aktivitas, yaitu operating activity, investing activity, dan financing activity. Arus kas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh tabel menjelaskan tentang arus kas. Jadi cash flow itu terbagi menjadi 2, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, arus kas masuk dan arus kas keluar ini dikategorikan menjadi 3, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi mencakup OCIF yang dirumuskan dengan EAT plus BP plus BP 1 min pajak. Arus kas keluarnya yaitu beban-beban operasi. Untuk arus kas investasi, arus kas masuknya itu termasuk imbal hasil, yaitu dividend, capital gain, dan nilai sisa aset tetap. Sedangkan arus kas keluarnya adalah investasi awalnya. Untuk arus kas pendanaan, di arus kas masuknya itu adalah dana modal dari pemegang saham, dana pinjaman dari kreditur atau hasil penerbitan obligasi, dan dana internal dari saldo laba. Untuk arus kas keluarnya adalah beban bunga utang atau obligasi dan dividen bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah cash flow cycle. Pemahaman terhadap siklus arus kas yang meliputi sumber-sumber dan penggunaan kas secara siklikal adalah cash flow cycle. Dari waktu ke waktu itu sangat diperlukan oleh para pengelola bisnis untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pengelolaan kas untuk kepentingan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Titik sentral dari siklus arus kas adalah pada perkiraan kas dan surat-surat berharga yang mudah dicairkan. Kas dalam suatu perusahaan atau unit bisnis berasal dari berbagai sumber yang masing-masing memiliki konsekuensi finansial sehubungan dengan biaya modal sesuai dengan jangka waktu pengembaliannya. Dengan demikian, penggunaan kas harus disesuaikan dengan jenis sumbernya dan lamanya waktu keterikatan kas. Misalnya, dana yang berasal dari utang jangka pendek tidak boleh digunakan untuk mendanai investasi dalam aset tetap, karena siklus arus kas untuk investasi aset tetap memerlukan waktu yang lama, yakni harus melalui proses akumulasi penyusutan selama beberapa periode sesuai dengan umur penggunaan aset tersebut. Ini merupakan gambar siklus tentang cash flow. Siklus tersebut menggambarkan siklus arus kas sebuah perusahaan yang telah menerima dana dari para investor dan kreditur. Sebagian dari dana kas tersebut dibelanjakan untuk membeli aset-aset produktif, seperti bahan baku dan bahan penolong, lalu membayar upah pekerja, serta menanggulangi biaya produk lainnya. Kemudian, perusahaan menghasilkan produk dan untuk sementara menyimpannya di gudang sebagai persediaan. Pada tahap inilah, dana kas perusahaan telah menjelma menjadi persediaan barang. Jika kemudian perusahaan menjual barang tersebut secara kredit, persediaan barang telah berubah menjadi piutang dagang yang kemudian kembali menjadi uang kas setelah piutang dagang tersebut tertagih. Namun, jika perusahaan menjual persediaan barang itu secara tunai, persediaan tersebut akan segera kembali menjadi uang kas. Perputaran uang kas ke persediaan, kembali ke piutang, dan kembali menjadi kas merupakan siklus operasi perusahaan atau siklus modal kerja. Selanjutnya adalah free cash flow. Free cash flow atau arus kas bebas adalah jumlah kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kewajiban operasional dan belanja modal atau capital expenditure. Ini menunjukkan seberapa banyak uang yang bisa digunakan perusahaan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau berinvestasi lebih lanjut. Rumus sederhananya yaitu FCS atau Free Cash Flow sama dengan arus kas operasi dikurangi belanja modal. Free Cash Flow ini penting karena mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin besar FCF, semakin baik juga kemampuan perusahaan bertahan dan berkembang. Selanjutnya adalah konsep time value of money.
Time value of money adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan, meskipun nominalnya sama. Ini terjadi karena potensi uang untuk bertumbuh melalui investasi serta adanya inflasi dan risiko. Contohnya, 1 juta hari ini lebih berharga daripada 1 juta setahun lagi karena uang tersebut bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga atau keuntungan. Ada 2 konsep utama dalam time value of money. Yang pertama yaitu present value atau nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Yang kedua adalah future value, yaitu nilai uang di masa depan jika diinvestasikan sekarang, yang akan dibahas lanjut oleh teman saya di slide nanti. Konsep ini dalam pengambilan keputusan keuangan seperti investasi, kredit, dan penilaian proyek. Yang selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perbedaan nilai uang antar waktu. Konsep time value of money menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah discount factor atau faktor diskonto yang ekivalen dengan tingkat bunga nominal. Faktor-faktor yang membentuk suku bunga meliputi yang pertama, risk-free real rate, imbalan untuk menunda konsumsi tanpa resiko. Yang kedua, inflation rate premium, kompensasi atas resiko inflasi. Yang ketiga, default risk premium, resiko gagal bayar oleh peminjam. Yang keempat, liquidity risk premium, resiko investasi tidak dapat dicairkan dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Dan yang terakhir, maturity risk premium, resiko yang muncul karena sensitivitas instrumen terhadap perubahan suku bunga pasar. Rumus tingkat suku bunga nominal yang seperti bisa kita lihat, R sama dengan RF tambah IRP tambah DRP tambah LRP tambah MRP. Dalam praktik bisnis dan keuangan, discount factor diukur menggunakan indikator yang berbeda sesuai dengan jenis arus kas. Yang pertama, tingkat bunga untuk transaksi perbankan seperti tabungan atau deposito. Dan yang kedua, tingkat bunga kredit setelah pajak untuk transaksi pinjaman bank. Dan yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang, digunakan dalam investasi yang melibatkan kombinasi struktur modal. Lalu selanjutnya ada perbedaan tingkat bunga majemuk per tahun. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan penggabungan. Jumlah periode perhitungan bunga dan proses dapat bervariasi, tergantung pada periode waktu yang digunakan selama 1 tahun. Rumus equivalent annual rate yaitu EAR sama dengan dalam kurung 1 plus K N kuadrat min 1. EAR sendiri adalah tingkat bunga ekuivalen tahunan, K adalah tingkat bunga per satuan waktu, dan N adalah jumlah periode dan frekuensi compounding per tahun. Semakin sering bunga dikapitalisasi, maka semakin tinggi tingkat bunga efektif per tahunnya. Dan semakin tinggi frekuensi dalam setahun, semakin besar tingkat bunga efektif per tahunnya. Selanjutnya, dimensi nilai waktu uang. Pada prinsipnya, dimensi nilai waktu arus kas meliputi nilai saat ini dari arus kas di masa mendatang, atau yang biasa disebut present value, dan nilai mendatang dari arus kas di saat ini atau pada periode sebelumnya, yang biasa disebut future value. Berpangkal tolak pada prinsip bahwa nilai uang pada saat ini lebih tinggi daripada jumlah absolut. Uang di masa mendatang akan lebih besar daripada jumlah absolut uang pada saat ini, dan begitu pula sebaliknya. Proses pemindahan arus kas saat ini ke masa mendatang diistilahkan dengan compounding, penambahan atau penggabungan. Sebaliknya, proses pemindahan nilai arus kas dari masa mendatang ke saat ini diistilahkan dengan discounting, yaitu pengurangan atau pemotongan. Berdasarkan konsep dimensi nilai waktu uang, faktor bunga yang digunakan pada proses compounding adalah Future Value Interest Factor atau FVIF. Sedangkan faktor bunga yang digunakan pada proses discounting adalah Present Value Interest Factor atau PVIF. Dan konsep nilai waktu uang yaitu PV dari arus kas tunggal, anuitas, dan arus kas tidak merata. Terminal value sebagai total nilai arus kas di akhir periode. Dan net present value sebagai selisih antara PV arus kas masuk dan biaya investasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai future and present value akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Nah,
Future value itu adalah nilai mendatang dari arus kas di saat ini atau sederetan arus kas pada periode sebelumnya. Nilai mendatang dari suatu arus kas pada satu titik waktu tertentu di masa lalu diistilahkan dengan future value sederhana. Nilai mendatang dari sederetan arus kas di masa lalu dengan jumlah absolut yang sama pada rentang periode waktu seragam disebut sebagai future value anuitas dan faktor bunga menjemuk. Nah, future value itu ada dua macam. Yang pertama, future value sederhana, dan yang kedua yaitu future value anuitas. Yang pertama, future value sederhana atau FVIFS sama dengan dalam kurung 1 ditambah I N. Cara mencari future value sederhana itu adalah dengan rumus tersebut. FVS sama dengan arus kas dikali FVIF sama dengan arus kas dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. FVIFS itu future value interest faktor sederhana tunggal. FVS itu nilai mendatang dari arus kas saat ini. I itu adalah tingkat bunga, N itu adalah tahun. Dan yang kedua adalah future value anuitas atau FVIFA sama dengan dalam kurung 1 tambah 1 pangkat N min 1 per I. FVIFA sama dengan future value interest faktor anuitas. I itu tingkat bunga menjemuk per periode, N itu sama dengan periode. Rumus perhitungan nilai akhir periode arus kas anuitas itu sebagai berikut. FVA sama dengan arus kas anuitas dikali FVIFA sama dengan arus kas anuitas dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N min 1 per I. Selanjutnya yaitu present value. Present value adalah nilai sekarang dari arus kas di masa mendatang. Nilai tersebut diistilahkan dengan present value sederhana. Uang diberi notasi FVS. Nilai sekarang dari sederetan arus kas di masa mendatang dengan jumlah absolut yang sama pada rentang periode waktu seragam disebut present value anuitas. Dan faktor bunganya diberi notasi PVIFA. Nah, present value itu ada 4 macam. Yang pertama, present value anuitas. Ini adalah rumus ketika mencari present value anuitas. Yang kedua yaitu present value anuitas. Yang kedua, anuitas adalah arus kas konstan yang terjadi pada interval reguler jangka waktu tertentu. Nilai sekarang anuitas dapat dihitung dengan mengambil setiap arus kas di masa mendatang dan mengkondisikannya kembali ke masa sekarang lalu dijumlahkan. Yang ketiga yaitu present value anuitas jatuh tempo. Hal tersebut timbul untuk mengakomodasi kebutuhan secara empiris untuk menghitung nilai sekarang anuitas dalam transaksi pembayaran sewa aktiva tetap yang biasanya ada ketentuan jatuh tempo. Pada perhitungannya, present value anuitas jatuh tempo dilakukan penyesuaian hasil perhitungan PVA biasa dengan simple future value interest factor untuk mengkompensasi jatuh tempo pembayaran anuitas pada awal periode. Perbandingan rumus perhitungan antara PVA dan PVA jatuh tempo itu adalah dengan rumus berikut. Yang keempat, present value perpetuity. Perpetuitas adalah jenis arus kas anuitas berupa penerimaan atas sejumlah pembayaran berkala atau periodik yang konsisten dalam jumlah periode tak terbatas atau selamanya. Perhitungan nilai sekarang perpetuitas adalah dengan membagi antara nilai masa datang dari arus kas anuitas dan tingkat bunga per periode anuitas. Nilai perpetuitas dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu apabila terjadi perubahan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas anuitas. Meskipun arus kas anuitas bersifat tetap secara periodik, perubahan tingkat bunga dapat mengubah nilai sekarang dari anuitas tersebut. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.